Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kali ini mau menanggapi klarifikasi dari uh, Buya Dr. Ar-Razi Hasyim yang sebelumnya di video beliau itu mengatakan bahwa menjelang kiamat nanti satu orang laki-laki boleh menikahi 50 orang perempuan, atau dihalalkan bagi satu orang laki-laki menikahi 50 orang perempuan. Dan kata beliau itu yang menghalalkan itu Nabi Muhammad. Situlah permasalahannya, ya kan. Dan sudah ada beberapa, baik itu ya beberapa ustadz lah, yang mengkritisi beliau itu, interpretasinya atau apa yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasyim itu. Ya mungkin sepanjang sejarah pengajian atau kajian ilmu atau yang menyangkut hubungannya dengan hadis, ya baru Ar-Razi Hasyim aja yang mengatakan ini. Jadi ya kalau awak nih bukan sebagai ulama lah, tapi sebagai pendengar aja lah, sebagai pendengar yang baik aja lah mungkin, ya kan. Ya baru Ar-Razi Hasyim lah sepertinya yang bilang itu Nabi menghalalkan satu orang menikah dengan 50 orang pada masa yang akan datang, pada menjelang kiamat itu. Bahkan itu kan hadis itu hadis tentang tanda-tanda kiamat loh. Tetapi baru saja juga saya juga sudah menonton klarifikasi dari Buya Dr. Ar-Razi Hasyim itu, yang tetap ngotot juga, tetap ngeyel juga bahwa dia berpendapat seperti itu dan mengklaim bahwa itulah diantara perbedaan pendapat yang dia berbeda pendapat dengan mungkin semua ulama tentang interpretasinya itu, yaitu tentang hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Yaitu ada hadis yang kalau saya tidak lupa matanya itu min asyratis sa'ah, daripada di antara tanda-tanda hari kiamat atau dekatnya hari kiamat itu, min asyratis sa'ah, pertama itu ayyurfa'al ilmu. Itu yang pertama di dalam hadis itu. Di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, sudah mau kiamat gitu. Yang pertama ayyurfa'al ilmu, ilmu diangkat. Kemudian wayaksural jahlu, atau wayazharal jahlu, atau wayaksural jahlu, kebodohan itu merebak, kejahilan gitu kan. Kemudian wayaksural zina, zina juga sudah merajalela. Wayaksural syurbul khamar, minuman keras juga sudah merajalela. Kemudian dikatakan dalam hadis itu wayakillar rijal, dan pada waktu itu jumlah manusia, jumlah laki-laki sedikit. Wayaksurun nisa, sedangkan jumlah perempuan banyak sekali. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Jadi perbandingannya tuh karena laki-laki sedikit, perempuan banyak, sampai-sampai di dalam hadis itu berarti kata Nabi, karena ini hadis Sahih Bukhari, hatta yakuna li khamsina imra'atan, sehingga sampai untuk 50 orang perempuan al-qayyimul wahid. Jadi kata Ar-Razi Hasyim di al-qayyimul wahid itulah. Jadi kita terjemahkan dulu. Jadi untuk 50 orang perempuan al-qayyimul wahid, satu orang al-qayyim. Al-qayyim itulah yang kata Ar-Razi Hasyim itu sebagai disitulah inti perbedaannya.
Bahkan dia mengatakan orang-orang yang mengatakan Al-Qayyim itu tidak harus menikah, itu katanya pendapat aja, tafsiran. Ya memang itu multi tafsir. Al-Qayyim itu bisa bertanggung jawab, bisa mengurusi, bisa juga memang mengawini juga bisa memang. Apalagi Ar-Razi Hasim merujuk kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan bisa maknanya bukan satu memang. Jadi kalau Ar-Razi Hasim merasa atau mengklaim itu adalah perbedaan pendapatnya tentang Al-Qayyim itu dengan ulama atau ustaz yang lain atau siapapun, ya itu silakan aja berbeda pendapat di situ. Jadi bisa saja di situ dikatakan untuk 50 perempuan ada satu orang laki-laki yang bertanggung jawab, yang mengurusi atau yang menikahi pun silakan aja. Di situ terjadi perbedaan interpretasi atau maknanya di situ, memahaminya. Tetapi tidak bisa itu dijadikan lalu dikatakan Nabi menghalalkan satu orang menikahi 50 perempuan. Tidak bisa begitu. Selain itu multi tafsir atau beberapa maknanya, itu juga bertentangan dengan syariat yang sudah ada. Lalu Ar-Razi Hasim merujuk kepada syariat umat qablana, syariat umat sebelum kita. Di antaranya katanya Nabi Daud, istrinya 99. Ada lagi nabi-nabi sebelumnya, yang Nabi Sulaiman juga banyak istrinya. Mungkin ada lagi beberapa nabi yang banyak istrinya, syariat terdahulu. Tapi kan sudah di syariat itu kan bisa dikatakan sudah dimasuk dengan masna wa thulatsa wa ruba'. Sementara Razi Hasim juga mengatakan dia ikut ijma'. Tetapi dia mengatakan ya ini tidak terjadi sekarang, tapi di saat nanti mau kiamat. Tapi sudahlah. Ya bagi saya itu salah besar Ar-Razi Hasim itu kalau dia mengatakan Nabi menghalalkan satu orang menikahi 50 orang perempuan untuk pada masa yang akan datang syariatnya. Kalau kita interpretasi pernyataan Ar-Razi Hasim, maka ada perubahan syariat di masa yang akan datang menjelang kiamat itu, yaitu seolah-olah balik ke syariat umat qablana, dan itu dihalalkan oleh Nabi sendiri. Satu orang boleh menikahi 50 orang. Ini akan terjadi pemahaman yang kontradiktif kalau Ar-Razi Hasim sendirilah. Ini masukkan aja untuk beliau itu, Ar-Razi Hasim itu, Buya Dr. Ar-Razi Hasim. Silakan Anda baca itu hadis itu secara komplit, kemudian masukkan interpretasi Anda itu ke hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Karena kalau kita baca dari awal, jadinya di antara tanda-tanda hari kiamat akan berkurangnya ilmu, kemudian banyaknya kejahilan, kemudian apa lagi itu? Banyaknya zina, kemudian banyaknya minuman khamar, kemudian sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan, dan dihalalkannya satu orang menikah dengan 50 orang perempuan oleh Nabi Muhammad sendiri. Kan jadi begitu jadinya kalau dimasukkan pemahamannya Ar-Razi Hasim itu. Jadi kalau soal perbedaan ikhtilaf, kalau merasa Ar-Razi Hasim itu ikhtilaf dia di dalam penafsirannya pemahaman Al-Qayyim itu, silakan aja. Al-Qayyim itu silakan boleh bertanggung jawab, boleh mengurusi, boleh juga artinya mengawini. Tapi bukan yang menghalalkan itu bukan Nabi Muhammad. Nggak ada Nabi Muhammad itu menghalalkan. Nggak bisa diinterpretasi itu sebagai Nabi Muhammad menghalalkan itu. Apalagi hadis itu hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya itulah. Terpaksa teh ayam juga yang keluar-keluar. Assalamualaikum.